5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, tahukah kamu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita alami dan nikmati saat ini diawali oleh penemuan-penemuan yang dilakukan oleh para ilmuwan? Lihatlah sekeliling kalian. Semua alat yang kalian gunakan adalah hasil penemuan dan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah adik-adik, kamu tentu sudah mengerti bahwa untuk melihat benda-benda langit diperlukan sebuah alat yang disebut dengan teleskop. Tahukah kamu siapa penemunya? Mari kita simak bacaan berikut ini. Galileo Galilei mencoba untuk membuktikan bahwa bisa melihat bintang adik-adiknya. Nah pasti kamu pernah mendengar nama Galileo Galilei. Ia adalah seorang ilmuwan asal Italia, kelahiran tahun 1564. Sumbangan penemuannya memberi banyak pengaruh pada dunia ilmu pengetahuan. Galileo ini tidak selalu menjadi penemu, tetapi ia dapat menggunakan sebuah penemuan untuk menghasilkan penemuan besar lainnya. Nah ini adik-adik, ini adalah Galileo. Galileo bukanlah penemu teleskop yang pertama. Akan tetapi ia mengetahui tentang penemuan teleskop saat itu dari seorang pembuat kacamata dari Belanda. Ia lalu tertarik nih untuk mengembangkan teleskop buatannya sendiri. Lalu ia memanfaatkannya untuk melakukan pengamatan dunia angkasa luar. Pada bulan Maret tahun 1610, Galileo ini mempublikasikan sebuah buklet kecil yang berjudul The Starry Messengers. Buklet ini mengungkapkan beberapa penemuan besar angkasa luar yang menarik. Nah, salah satu penemuan Galileo saat itu adalah tentang bulan adik-adik. Ia menemukan bahwa permukaan bulan tidak rata dan halus seperti yang digambarkan dalam puisi-puisi. Bulan ternyata dipenuhi kawah dan gunung. Galileo juga menemukan planet-planet, termasuk Saturnus yang memiliki lingkaran seperti cincin. Ia juga menemukan Venus yang memiliki beberapa fase seperti bulan. Lalu bukti bahwa Venus itu juga berputar mengelilingi matahari. Ia juga menemukan fakta bahwa Jupiter ini memiliki satelit sendiri yang tidak berputar mengelilingi bumi melainkan mengelilingi matahari. Nah, penemuan Galileo ini memperkuat teori Kopernikus ya sebelumnya, yaitu menyatakan bahwa bumi bukanlah pusat tata surya tetapi matahari karena semua planet itu mengelilingi matahari. Pada zamannya, Galileo ini sempat dicerca dan ditentang dari berbagai pihak adik-adik karena temuannya ini. Namun demikian, pada akhirnya dunia itu mengakui peran besarnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Berkat temuan-temuannya tersebut, ia memperoleh sebutan Bapak Sains Modern. Nah, hal ini merupakan bukti perannya yang membuka wawasan warga dunia terhadap ilmu pengetahuan
terutama ilmu pengetahuan angkasa luar. Itu tadi ya adik-adik ya, cerita penemuan dari Galileo. Nah, Galileo merupakan salah satu penemu yang berperan besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi peradaban manusia. Nah, adik-adik bersama dengan temanmu kalian bisa berdiskusi penemuan apa saja yang telah dihasilkan dan dampaknya terhadap kehidupan masa kini. Misalnya penemuan Galileo ini, yang pertama adalah mengembangkan teleskop buatannya sendiri untuk pengamatan luar angkasa. Dampaknya apa? Nah, dampaknya ini membuka wawasan warga dunia terhadap ilmu pengetahuan angkasa luar. Lalu Galileo ini juga menemukan bahwa permukaan bulan itu tidak rata dan halus, namun berkawah dan bergunung. Dampaknya apa? Ya sama, akan membuka wawasan warga dunia adik-adik ya, sehingga mengetahui apa itu yang ada di angkasa luar. Nah, tadi penemuan Galileo juga menemukan Saturnus yang memiliki lingkar seperti cincin, menemukan Venus yang memiliki beberapa fase seperti bulan dan berputar mengelilingi matahari, dan menemukan Jupiter yang memiliki satelit sendiri yang tidak berputar mengelilingi bumi. Ini adalah penemuan Galileo dan dampak penemuannya. Buatlah beberapa pertanyaan tentang bacaan di atas atau tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Nah, di sini Kak Citra memberi contohnya pertanyaan dan jawabannya. Yang pertama, siapakah ilmuwan yang teorinya diperkuat oleh penemuan Galileo? Nah, penemuan Galileo ini memperkuat teori Kopernikus sebelumnya. Kapan Galileo mempublikasikan buklet kecil yang berjudul The Starry Messengers? Nah, ini ya, pada bulan Maret tahun 1610 Galileo ini mempublikasikan sebuah buklet kecil yang berjudul The Starry Messengers. Nah, bagaimana cara Galileo ini memanfaatkan teleskopnya? Beliau memanfaatkan teleskopnya untuk melakukan pengamatan dunia angkasa luar. Apa peran Galileo dalam ilmu pengetahuan angkasa luar? Nah, perannya adalah membuka wawasan warga dunia terhadap ilmu pengetahuan angkasa luar. Di mana Galileo dilahirkan? Nah, Galileo tadi dilahirkan di Italia. Dari mana Galileo mengetahui tentang penemuan teleskop saat itu adik-adik? Nah, dari seorang pembuat kacamata dari Belanda. Mengapa Galileo ini disebut sebagai bapak sains modern? Karena temuan-temuannya yang berperan besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu berikutnya, berapa jumlah temuan Galileo dan Galileo Galilei dalam bidang ilmu pengetahuan angkasa luar? Nah, banyak sekali ya penemuannya. Misalnya permukaan bulan itu bergunung dan berkawah. Lalu dia juga menemukan Saturnus itu memiliki cincin, Venus itu memiliki beberapa fase seperti berputar seperti bulan. Nah, Jupiter itu memiliki satelit sendiri dan lain sebagainya. Itu penemuannya adik-adik. Nah, salah satu manfaat ditemukannya teleskop adalah mengetahui keberadaan benda-benda langit di luar angkasa. Penemuan ini kemudian diikuti dengan penemuan lainnya yang menyadarkan manusia bahwa alam semesta itu sangatlah luas. Manusia memahami bahwa ada banyak galaksi di luar sana dan tata surya kita adalah hanya salah satunya saja adik-adik. Jadi luar angkasa itu sangat luas. Nah, adik-adik di sini ada bacaan yang berjudul Susunan Planet Tata Surya Berdasarkan Orbit Bumi. Susunan tata surya kita itu memiliki keunikan tersendiri. Matahari sebagai pusat tata surya dikelilingi oleh berbagai anggota lainnya seperti planet, asteroid, satelit, meteorit, dan komet.
Salah satu benda yang menarik adalah komet adik-adik. Komet merupakan salah satu benda langit yang memiliki inti dari batu dan air. Inti komet ini terbungkus dalam surai gas dan debu. Setiap kali komet mendekati ke matahari, materi-materi dalam inti komet akan menguap dan membentuk bola gas berwarna kebiru-biruan dan ekor yang berwarna putih. Materi tersebut terdiri dari debu sepanjang jutaan kilometer. Oleh karena bentuknya yang demikian, orang Yunani menyebutnya sebagai si rambut panjang, yang dalam bahasa Yunani disebut kometes ya, asal kata dari komet. Nah, adik-adik, itu tadi asal kata dari komet ya. Semua benda langit di atas itu melakukan perputaran mengitari matahari sebagai tata suryanya. Nah, di sini matahari berperan sebagai pusat tata surya dan semua benda langit itu dalam tata surya mengelilingi matahari. Berdasarkan orbit bumi terhadap matahari, terdapat beberapa planet yang berada di dalam orbit bumi. Planet-planet yang berada di dalam orbit bumi disebut dengan planet inferior, yaitu Merkurius dan Venus adik-adik. Sedangkan planet-planet yang berada di luar orbit bumi itu disebut dengan planet superior, atau planet-planet yang di luar orbit bumi itu adalah Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Diambil bersumber dari Antariksapedia Aguilar David A tahun 2015. Adik-adik, berdasarkan bacaan di atas, coba jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara komet dan planet adik-adik. Nah, di sini persamaannya adalah sama-sama anggota tata surya, lalu sama-sama mengelilingi matahari, memantulkan cahaya matahari dan tidak memiliki cahaya sendiri. Lalu planet dan komet ini sama-sama memiliki inti. Sekarang perbedaannya adalah planet itu memiliki penyusun utama berupa batuan dan gas. Planet memiliki garis edar atau orbit berbentuk elips. Nah, inti bumi terbungkus dari selimut bumi yang terdiri dari batuan padat. Ukuran planet itu lebih besar daripada komet. Nah, planet itu tidak mengeluarkan ekor saat mendekati matahari. Contohnya ya, dari planet Merkurius sampai planet Neptunus. Sedangkan komet itu memiliki penyusun utamanya adalah batuan dan air. Komet ini memiliki garis edar atau orbit lebih lonjong dan panjang. Lalu inti komet itu terbungkus dalam surai gas dan debu. Komet ini memiliki ukuran lebih kecil daripada planet. Komet mengeluarkan ekor saat mendekati matahari. Nah, ini adalah contoh-contoh nama kometnya adik-adik ya. Nah, beberapa pengelompokan dalam tata surya sudah pernah dilakukan selain pengelompokan planet berdasarkan garis edar bumi. Nah, pengelompokan sistem tata surya apa sajakah yang telah kalian ketahui? Lalu bagaimana kamu membedakannya? Nah, di sini Kak Citra sudah membagi atau mengelompokkan sistem tata surya. Yang pertama berdasarkan posisi planet yang dilihat dari orbit bumi, yaitu ada planet inferior dan superior. Tadi yang planet inferior atau yang terletak di dalam orbit bumi adalah Merkurius dan Venus. Sedangkan planet superior atau planet yang terletak di luar orbit bumi ada Mars, Jupiter atau Jupiter ya adik-adik ya, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Lalu berdasarkan material penyusunnya, planet terrestrial adalah planet dengan ukuran yang relatif kecil, berbatu dan memiliki atmosfer yang tipis. Nah, planet tersebut antara lain adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Lalu ada planet Jovian, adalah planet yang dengan ukurannya relatif lebih besar, tersusun dari gas dan cairan dan es tebal. Contohnya ya seperti Jupiter, Uranus, Neptunus itu juga masuk dalam planet Jovian karena ukurannya besar adik-adik. Nah, berdasarkan letaknya yang dilihat dari
dari orbit asteroid. Ada planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang berada di dalam orbit asteroid. Contohnya ada planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang di luar orbit asteroid, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu pengelompokan dalam tata surya. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan kegiatan di atas? Nah, berdasarkan orbit bumi terhadap matahari, planet itu dikelompokkan menjadi planet yang berada di dalam orbit bumi atau inferior seperti Merkurius dan Venus, serta planet yang berada di luar orbit bumi atau superior seperti Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Adik-adik, pernahkah kamu mengalami peristiwa yang hampir sama dengan cerita yang akan kita baca berikut ini? Coba ya kalian baca cerita berikut ini, apakah kalian pernah juga mengalaminya? Kesempatan yang hilang oleh Intan Sari L. Iswar. Nesa, ayo tidur, sudah malam. Mama mengingatkan Nesa yang masih asik membaca buku di kamar. Besok kan hari Sabtu, Ma. Nesa libur, sahut Nesa sambil terus membaca bukunya. Loh, bukannya kamu akan pergi ke planetarium bersama teman-teman sekelasmu? Tetap harus bangun pagi kan? Kata Mama mengingatkan. Berangkatnya agak siang kok, Ma. Nesa pasti bisa mengatasinya. Besok bangun pagi dan siap berangkat, kilah Nesa. Nes, kamu ingat kejadian hari ini kan? Kamu sendiri yang bilang kalau tidak mau mengantuk sekali dan tidak bisa berkonsentrasi dengan baik di sekolah karena kamu semalam tidur kemalaman, kata Mama mendekati Nesa yang masih membaca bukunya di tempat tidurnya. Ingat, kata Papa, anak seusia kamu harus tidur cukup. Badanmu memerlukannya, nasihat Mama. Baiklah, Ma, Nesa tidur sekarang, kata Nesa sambil menyerahkan bukunya kepada mamanya untuk disimpan. Jam sudah menunjukkan pukul 12:15. Mama meninggalkan kamar Nesa ketika Nesa sudah benar-benar terlelap. Keesokan paginya, Nesa, ayo bangun, kata Mama membangunkan Nesa. Aku kan baru saja tidur, kok sudah dibangunkan Mama? Cepat sekali, pikir Nesa. Nesa membuka matanya dengan berat. Dengan perlahan ia melangkah mendekati ruang makan. Di sana Mama, adiknya Lili, dan Papa sudah terlihat rapi. Papa, Mama, dan Lili akan berkunjung ke rumah Om Bram. Mungkin sampai sore hari. Hari ini kamu mau ke planetarium kan? Nesa bisa bersiap sendiri kan? Tanya Mama. Nesa mengangguk. Tak lama kemudian, Papa, Mama, dan Lili pun berangkat pergi. Nesa mengambil setangkup roti isi kesukaannya yang telah disiapkan mamanya. Sambil mengunyah, Nesa kembali ke kamarnya hendak mengambil baju untuk segera mandi. Karena rotinya belum habis, Nesa duduk di pinggir tempat tidurnya, mengambil bantal untuk bersandar dan menikmati rotinya. Ah, nyaman sekali. Mandi nanti dulu deh, masih ada waktu, pikir Nesa. Jam menunjukkan pukul 7:30. Tanpa disadarinya, Nesa terlelap. Beberapa jam kemudian, Nesa terbangun dan mendapati dirinya masih memegang roti isi yang belum habis. Nesa segera melihat jam dan alangkah terkejutnya bahwa ia telah tertidur selama 2 jam. Itu artinya ia terlambat berangkat ke planetarium. Lalu Nesanya terhenyak adik-adik.
Teman-temannya pasti meninggalkannya. Mereka berencana bertemu di rumah Yana setengah 10 untuk berangkat bersama-sama. Ia tidak berani menghubungi teman-temannya karena malu. Ia pun tidak berani berangkat sendiri ke planetarium. Nisa sangat menyesali kecerobohannya. Kalau saja ia mendengarkan nasihat papa mamanya untuk tidak tidur terlalu malam atau terlalu larut, ia tidak akan sendirian di rumah seperti saat ini. Ia kehilangan kesempatan menimba ilmu astronomi di planetarium. Ia juga kehilangan kesempatan untuk mengunjungi Om Bram. Nah, adik-adik, pernahkah kalian mengalami seperti Nisa ini yang bangun kesiangan ya, lalu tidur lagi terlambat melakukan kegiatan. Nah, adik-adik, sebuah cerita itu memiliki beberapa unsur, yaitu tokoh, watak, alur cerita, dan latar belakang cerita tertentu. Salah satu unsur tersebut mungkin saja mengingatkanmu kepada pengalaman pribadimu atau mengingatkan pada sebuah film yang pernah kamu tonton. Setelah membaca cerita di atas, ayo kita lakukan kegiatan berikut ini. Gambarkan dan jelaskan tentang peristiwa yang terjadi di cerita yang tadi kita baca dengan menggunakan diagram di bawah ini. Contohnya seperti ini adik-adik ya. Tokoh utamanya tadi siapa? Oh, Nisa. Tokoh tambahannya mamanya, papanya, dan Lily. Watak tokoh utamanya bagaimana? Ternyata Nisa ini kurang disiplin. Sedangkan watak tokoh tambahannya yaitu mama papanya itu disiplin dan peduli. Alur ceritanya itu karena alur ceritanya itu berurutan maju, berarti alurnya maju. Latar tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah di rumah Nisa. Gambarkan dan jelaskan peristiwa serupa yang terjadi denganmu atau orang-orang yang kamu kenal dengan menggunakan diagram berikut ini. Nah, contohnya Kak Citra ambil dari film nih ya. Cerita tentang Upin Ipin mengantuk saat mau sahur. Tokohnya siapa? Upin dan Ipin. Tokoh tambahannya adalah Mak Uda dan Kak Ros. Watak tokoh utamanya apa? Ternyata Upin dan Ipin ini tidak disiplin. Sedangkan watak dari tokoh tambahannya itu penyabar dan penyayang. Alur ceritanya itu alur maju. Latar tempatnya adalah di rumah Mak Uda. Nah, di sini ya Upin dan Ipin ini tidur kemalaman lalu akhirnya mengantuk saat mau sahur. Adik-adik, gunakan diagram berikut untuk menjelaskan perasaanmu terhadap pengalamanmu dari cerita di atas. Lalu jelaskan pesan apa yang kamu dapatkan dari cerita tersebut. Misalnya nih, perasaan kalian setelah membaca itu sangat senang karena mampu memberikan peringatan untuk disiplin menggunakan waktu. Lalu cerita kalian itu mengingatkan apa? Mengingatkan agar selalu menggunakan waktu dengan bijak agar tidak kehilangan kesempatan dalam hidup ya. Seperti itu adik-adik. Nah, bersama dengan orang tuamu kamu bisa mencari nih informasi ya adik-adik ya. Perhatikan benda dan alat-alat yang ada di sekitar rumah kalian, lalu lakukan pengamatan fungsi dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Lalu kalian cari tahu nih penemunya adik-adik ya. Misalnya nih adik-adik, contohnya ya, batu baterai itu kegunaannya adalah sumber dari energi alat listrik. Penemunya adalah Alessandro Volta. Apa yang akan terjadi bila penemuan itu tidak ada atau belum ada nih adik-adik? Nah, bisa saja alat listrik yang menggunakan batu baterai ya tidak akan menyala. Lalu nama benda berikutnya adalah radio. Radio ini kegunaannya sebagai sumber informasi dan hiburan. Lalu penemunya adalah C. Marconi. Lalu apa yang akan terjadi bila penemuan ini tidak ada atau belum ada adik-adik? Nah, informasi akan susah didapat. Lalu ada obat yang namanya aspirin. Aspirin ini kegunaannya adalah menurunkan demam. Penemunya adalah Felix
Hoffman ya. Apa yang akan terjadi jika tidak ada penemuan obat aspirin ini? Ya, manusia akan demam tetap tinggi adik-adik, tidak bisa menurunkan demam. Lalu sepeda itu kegunaannya sebagai alat transportasi. Penemunya adalah Frederick Carl von Drais. Ya, apa yang terjadi kalau tidak ada penemuan sepeda? Ya, perjalanan akan membutuhkan waktu yang lama. Berikutnya ada termometer. Termometer ini kegunaannya adalah mengukur suhu. Penemunya adalah Galileo. Kalau tidak ditemukan, maka sulit untuk mengukur suhu tubuh kita. Ini contoh ya adik-adik ya, beberapa benda dan penemunya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.